Assalamualaikum. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nida Hasanun Nadia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam modern di Indonesia. Islam datang ke Indonesia membawa peradaban modern yang bercorak Islami. Beberapa bentuk peradaban Islam mewarnai kehidupan dan pemikiran masyarakat Islam Indonesia. Proses Islamisasi tersebut berlangsung melalui berbagai jalur seperti perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, seni, dan perundang-undangan, sehingga diterima secara luas oleh masyarakat. Dampaknya tidak hanya mengubah aspek spiritual, tapi juga kehidupan sosial, budaya, dan politik. Tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan lain-lain berperan besar dalam memperkuat peradaban Islam modern di Indonesia melalui perubahan pendidikan dan organisasi. Oke, langsung saja mari kita bahas. Bagaimana sih sejarah awal masuknya Islam ke Indonesia itu? Islam masuk ke Indonesia pada awal abad ke-7, tepatnya pada masa awal Hijriyah dan pemerintahan Khalifah Ar-Rasyidin. Masuknya Islam ke Indonesia sedikit berbeda dengan masuknya Islam ke negara-negara lain. Islam menyebar di Indonesia melalui 3 tingkat. Pertama, penyebarannya melalui pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Kedua, pembentukan masyarakat Islam di berbagai pulau. Dan yang ketiga, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya masuknya Islam ke Indonesia itu melalui 4 jalur. Yang pertama, jalur perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat membawa ajaran Islam sambil berdagang rempah-rempah melalui interaksi antara pedagang dan penduduk lokal. Islam mulai menyebar di wilayah pesisir seperti Sumatera, Malaka, dan Jawa. Yang kedua, jalur pernikahan. Para pedagang Muslim yang menetap di Indonesia sering menikahi perempuan setempat. Dari pernikahan ini, keluarga Muslim terbentuk dan memengaruhi penyebaran Islam secara lebih luas di kalangan masyarakat. Yang ketiga, jalur dakwah dan pendidikan. Ulama dan mubaligh memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam melalui dakwah, pengajaran agama, dan pendirian pesantren. Tokoh seperti Wali Songo di Jawa memiliki kontribusi besar dalam menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya lokal. Dan yang keempat, jalur politik dan kekuatan kerajaan. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, dan Aceh berperan penting dalam memperluas pengaruh Islam. Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan dan melalui kekuasaan politik, penyebaran Islam semakin cepat. Keempat jalur ini saling berkaitan sehingga Islam berkembang pesat dan menyatu dengan budaya lokal di Indonesia. Perlu kita ketahui juga bahwasannya peradaban Islam berkembang di Indonesia itu melalui beberapa aspek. Yang pertama, melalui sistem birokrasi keagamaan. Peradaban Islam di Indonesia berkembang dengan adanya sistem birokrasi keagamaan yang terstruktur. Contohnya adalah adanya jabatan-jabatan keagamaan seperti penghulu, imam, dan qadhi yang membantu administrasi keagamaan di masyarakat. Sistem ini mendukung pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peran ulama dan karya-karyanya. Ulama memiliki peran besar dalam menyebarkan ajaran Islam melalui dakwah, pendidikan, dan karya tulis seperti Wali Songo, Hamzah Fansuri, dan Nuruddin Aranili yang menghasilkan karya-karya dalam bidang teologi, tasawuf, dan sastra yang memperkaya wawasan umat Islam di Indonesia. Yang ketiga, corak bangunan arsitek. Pengaruh Islam
Indonesia seperti Masjid Demak dan Masjid Agung Banten mencerminkan perpaduan antara budaya lokal dan Islam dengan ciri khas seperti atau berbentuk limas, menara, serta ornamen kaligrafi. Yang keempat, lembaga pendidikan Islam. Peradaban Islam berkembang melalui lembaga-lembaga seperti pesantren, madrasah, dan majelis taklim. Pesantren menjadi pusat pembelajaran ilmu agama dan moral dengan kiai sebagai pengajarnya. Dan yang kelima, organisasi Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia juga ditandai dengan berdirinya organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan yang lainnya. Organisasi-organisasi ini berperan dalam pembinaan umat, pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi di masyarakat. Setelah mengetahui bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan juga bagaimana sejarah peradaban Islam di Indonesia berkembang, selanjutnya yaitu pembahasan terakhir, kita akan membahas siapa saja tokoh-tokoh yang melakukan pembaharuan di Indonesia. Tokoh-tokoh yang melakukan pembaharuan di Indonesia itu yang pertama, Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ia berperan dalam memperjuangkan pendidikan Islam dengan mendirikan pesantren Tebu Ireng. Kiai Haji Hashim Asy'ari juga dikenal sebagai ulama besar yang memadukan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan serta memberikan kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pendiri Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam modernis yang bertujuan memperbaharui pemahaman Islam di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempromosikan pendidikan modern, memadukan ilmu agama dengan ilmu umum, dan mendirikan sekolah-sekolah yang terbuka bagi semua golongan. Ia berupaya menghapus praktik keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, yaitu Syekh Ahmad Surkati, seorang ulama pembaharu dari Sudan yang mendirikan organisasi Al-Irsyad di Indonesia. Syekh Ahmad Surkati berfokus pada pendidikan dan dakwah untuk memberantas tahayul, bid'ah, dan praktik yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Ia juga mendorong persatuan umat Islam tanpa membedakan suku atau status sosial. Yang keempat, yaitu Haji Umar Said Djokroaminoto, yaitu pemimpin Sarekat Islam, organisasi masa Islam pertama di Indonesia. Haji Umar Said Djokroaminoto memperjuangkan keadilan sosial dan kebangkitan ekonomi rakyat melalui koperasi. Ia juga menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan. Djokroaminoto dikenal sebagai pemikir dan orator ulung yang menyerukan perlawanan terhadap penjajahan. Keempat tokoh ini memberikan kontribusi besar dalam membangun fondasi pendidikan, keislaman, dan kebangsaan di Indonesia. Oke, pembahasan sudah berakhir. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.